semuanya, balik lagi di All Good Obrolan Kuda Atas. Dan pada video kali ini kita kedatangan tamu dari Jepang. Yakuza. Duh, asal hati nih ngomongnya nih guys. Ya, benar-benar. Sopan ya, sopan. Gini ogut-ogut kenapa ini? Ya, temannya Genji dari susuran. Nanti bawa katana lah. waduh. Salah ngomong. Langsung pindah duduknya. Takut. Hai dari Jam beban. Satria Udang Atas. Obrolan Gudang. Lama-lama. Jadi kita kedatangan the one and only Punten Kang, ini sebelumnya Enggak. kita enaknya ngomongnya Kang, Bang, AA atau apa? Boleh, itu mau terserah mau teteh. Atau bos. Atau bos. Jangan tatoan deket teteh nih. Tapi lebih enak Kang kayaknya ya, karena kita dari Sunda gitu ya. Sunda. Boleh. Jadi kita panggilnya Akang Menu. Yes. Ya, jadi Kang Menu mau ngapain di sini? Saya Minum kopi aja. Nongkrong ke gudang atas. Ya, Kang Menu gimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Kang Satria gimana kabarnya? Kita baik-baik semua, cuma sekarang udah gemeter soalnya deket Kang Menu. Asli guys, ini mah guys. Enggak bisa macam-macam ini masa. Teman-teman kalau di sini adrenalinnya beda Itu soalnya. efek belum makan kayaknya. Iya. Lu mau kirim makan boleh sini. Aduh. Wah. Corona lagi. Wah, jangan dong. Amit. Kamu jangan. Sekarang corona lagi mulai jalan teman-teman. Iya. Hati-hati ya. Protokol kesehatan kali. Iya. Protokol kesehatan jangan Protokol lupa. Betul banget. Cuci tangan, cuci kaki. Pokoknya minum vitamin. Nah, Iya. Ya, kita balik lagi nih. Ke Kang Menun. Kang Menun. Ya. Aduh sih. Asal luas guys. Kalau Ngerengnya bola ya. Sabar. Santai. Waduh. Oke. Kang Menun. bari kudu dia mah. Biar santai. Ya. Kang bener saya ngerokok ya, guys. Mana ngaku gitu? Boleh. Teteh ini ngerokok. Boleh ya. Oke. Ya, Kang sedikit Menun. barbar ya hari ini ya teman-teman. Ya, Kang Menun. Mau tanya saya teh. Kang Boleh. Menun. Tanya apa? Kang Menun Yakuza. Iya. Waduh. Sebetulnya saya itu Yakuya bukan Iya. Iya. Bisa hipnotis dong. Saya hipnotis ya, Yakuya kan bisa hipnotis ya. Beda lagi dong. Oh, beda acara itu ya. Beda acara. Tapi bisa hipnotis. Bisa. Oh, bisa. Coba ya. Nanti kan kalian itu hilang sama semuanya itu. Jam tangan mah Pak bawa jam tangan. Enggak ada. Semua hilang berarti tadi berarti. Ya udah berarti. Hilang kan? Hilang. Berarti tadi udah masuk gitu. Ya, sekarang kita akan menunsang ilusionis. Benar tahu ini sang ilusionis? Iya. Wah, sebenarnya jadi teman-teman Kang Mau ini sebenarnya pesulap. Ya, Pesulap? betul kan? Bukan. Oh, bukan. Saya juga nggak tahu ini diundang ke sini mau ngapain. Balik aja. Tahu saya juga. Disuguhin kopi cuma setengah ya. Aduh. Jadi Kang Menun teh siapa? Itu bisa diceritain mungkin ke teman-teman gitu. Saya sebetulnya seorang yang baru bangun tidur. Teman saya nggak tahu ke sini mau ngapain gitu kan. Kayak gitu. Siapa yang undang dia? Yang undang siapa tadi? Saya. Kamu siapa? Tanggung jawab. Ya, jadi teman-teman kita datangin langsung Kang Menun dari Jepang. Ya, kebenaran Kang Menun ini adalah ketua dari Yakuza cabang mana kan? Cewek tali. Cawitali. Ya. Jadi Kang Menun ini salah satu apa Kang? Salah satu apa Kang? Gak tahu ya saya juga. Tahu saya salah satu apa? Dia sendiri juga gak tahu siapa dia. Iya. Gimana Rider? Topiler gimana ya? Kantor kemana-mana. Langsung aja jelasin sama Kang Satria. Ngomong aja sama teman-teman siapa sebetulnya saya. Waduh teman-teman, saya nggak berani ngomongnya, nanti saya ditangkap lagi. Tuh. Ya. Sok Dari dari tanya dah.
Satria aja. Akang aja yang nanya. Coba saya Nah. pengen akan dulu ya. Coba. Gimana? Dia aja. Apa yang mau Gimana? ditanyain? Tanya. Saya udah jauh-jauh nih. Ada. Kang Menun. Ya. Kang Kok nanya? Bentar. Nanya kayak mau ngegombal gitu. Kamu gitu sih nanya. Kamu nun. Mungkin Kang Menun sebelumnya nih mah punten karena kita ngelihat Kang Menun teh dari tato ya. Memang Kang Menun teh bergerak di bidang apa gitu. Sebetulnya nggak usah lihat tatonya. Tatonya juga ini gambar dakocan. Udah kocan. Udah kocan. Takut kenapa takut sama tato ini gimana? Tatonya banyak. Sebetulnya kalau apa tadi yang mau ditanya? Jadi Kang Menun teh bergerak di apa? Di bidang bisnis senjata. Senjata apa nih Kang boleh tahu? Senjata hidup. Itu kayak gimana? Senjata hidup. Virus corona senjata hidup. Aduh, itu dia. Berbahaya. Bukan. Saya cuma pedagang ikan. Ini lihat aja tato saya juga ini gambarnya ikan. Oh iya benar. Harusnya kalian bisa. Tapi ini ada cekernya. Naga ini. kan ikan sekarang udah ada ceker. Ikan apa yang ada ceker? Waduh. Enggak, sebetulnya ini naga. Kalau filosofi apa namanya? Sebetulnya orang-orang bilang itu arwana itu seperti naga. Oh gitu. iya. Jadi di sini arwana, di sini Naga. Gitu. Ini naga aslinya, ini arwana, ini yang real gitu, asli. Oh, jadi bergerak di bidang ikan. Ini kewirausaha, bukan Bisnismen. Bukan bisnis senjata. Bukan. Jadi teman-teman bukan bisnis senjata nih. Jadi emang pengusaha di bidang hobi berarti ya Kang. Lebih tepatnya seperti itu. Ya, seperti itu. Untuk sekarang di bidang ikan gitu ya. Ya, sekarang mungkin sampai nanti juga insya Allah. Jadi beternak ya, termasuk peternak mungkin ya. Beternak atau seperti apa? Untuk Pedagang. sebagian ikan saya ternak, sebagian masih ambil dari petani lain. Oh dari petani lain. Mau beli ikan? harus beli ikan. Soalnya kehilangan vitamin juga ya. Enggak, karena udah ngundang ke sini, berarti semuanya harus beli ikan dari saya. Alah sia guys. Arwana nih lauknya mahal. Alah. Jangan coba-coba. Udunan. Jangan coba ngundang ke saya kalau nggak beli ikan. Waduh. Repot nih. Iya, repot ini. Ngomong-ngomong punya ikan apa aja nih di rumah? Ikan ada semua jenis ikan, dari mulai ikan murah sampai ikan yang menurut saya mahal. Berarti di ikan hias ya? Ikan cucut punya nggak Kang? Ada. Naon ikan cucut apa? Cucut pari, ikan yang asin cucut. Jambar roti. Iya, Ikan yang bau itu kan? Ikan bau. Ada ikan Ada. konsumsi juga ada. Butuh ikan hias juga ada buat ruangan, silahkan. Siapa tahu berminat, siapa gitu. Kok ikan enggak? Saya enggak Kang, saya Kang Guru. Kang, gimana sih awal mulanya sampai Akang bisa berada di titik sekarang? Pasti kan banyak Lika-liku, perjalanan hidup. belokan, ada godaannya, Iya, yang betul. cantik Tikungan, gitu kan? cornering. Gimana sampai bisa bertahan sampai sekarang kan? Iya. Terus dari awalnya kayak gimana seperti itu? Ya, Awalnya saya itu background saya itu karena saya dari kecil juga udah dilatih untuk jualan sama orang tua. Sebetulnya saya itu tadinya jualan sembako. Sembako ya. Kenapa saya memilih ikan? Karena jarang sekali orang yang berbisnis di bidang ikan. Oh, jadi Akang mengambil opsi yang nggak orang lain ambil berarti ya? Betul. Yang sekali. gak mainstream ya. Yang nggak mainstream. Ah. Kenapa tuh Kang? Karena saya ingin berbeda aja. Oh, karena ingin berbeda. Karena saya suka perbedaan. Suka perbedaan. Unity in diversity. Oh. Artinya apa? Itu artinya. Sebetulnya semua pembisnis atau semua orang yang usaha itu pasti banyak lah kalau gini. Gak langsung naik ke tahap langsung yang atas gitu. langsung sukses gitu ya? Enggak. Awalnya saya kenapa memilih ikan, orang tua juga nggak ada yang tahu. Oh, jadi orang tua sendiri Kang Menun sendiri nggak ngedukung? Nggak mendukung karena mereka itu yang pertama mungkin khawatir ya. Kenapa sih lo jualan ikan? Udah jelas-jelas lo jualan sembako kayak gitu udah jelas kan keuntungannya, Iya, perharinya, terus per bulannya karena udah jelas gitu. Kenapa memilih ikan? Nah, di situ orang tua gua
Orang mana nih? Oh, jadi akang jadi gua lu. Aduh, tadi ada yang nelpon, dia kan bilangnya gua gua bawa. Nah, terus Orang tua saya ada orang. iya saya Mangga. Nah, orang tua saya enggak enggak setuju gitu, enggak pro. Ngapain gitu kan? Iya. Jualan ikan, tapi saya mau buktiin Hmm, sama orang tua bahwa ini potensi di ikan itu gede gitu. luar biasa. Orang yang belum sukses itu nggak bakalan didengar mau segimana penjelasan kita ini bagus nggak bakalan didengar. Tuh, jadi ada pesan juga dari Kang Hmm. Manun. Kalau orang yang belum sukses itu omongannya nggak Omongannya didengar. nggak Makanya kita harus sukses gitu supaya didengar ya. Iya. Tapi kalau udah sukses kentut juga wangi bro. Iya. Savage moment. Saya sukses kena juga wangi. Iya, terus Saya pernah ngalamin gimana Kerugian caranya misalnya, kerugian bangkit apa? dari kerugian. Waktu pertama kali saya jual ikan itu belum langsung untung ya. Saya beli ikan, nominalnya agak lumayan menurut saya. berapa tukang sebutin aja bebas gini Kang. Waktu itu saya modal ikan itu jual usaha saya warung ya. Warungnya dijual buat beli ikan. Serius? Makanya orang gila kan, orang udah jelas-jelas warung itu jualan yang jalan. Iya. Ngapain gitu beli Iya. ikan? Orang tua pasti mikirnya kayak gitu. Iya. Tapi saya melihat di situ potensi ikan itu lebih gede kayak gitu. Hmm. Nah, di situ saya beli ikan, terus jual warung buat modal ikannya mati. Ikannya mati. Mati semuanya. Ini nominalnya. Boro-boro nominalnya besar tapi Kang. Jual warung ya, Jual warung ya. kayak gila, Pak. Ya sekian ratus lah. Ratusan juta berarti. Ya. Ratusan juta. Terus bagaimana saya bisa bangkit dari sana? Baru juga mau jualan, ikan udah pada mati. Iya. Sampai habis tuh nggak punya apa-apa, warung udah dijual, ikan mati, mau ngapain lagi? Iya. Coba lu mau ngapain? Lo saya mah ngapain? Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Iya, berusaha gitu. Iya. 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 Tapi yang penting pasti bingung lah gitu. Iya, Kalau udah bingung, habis pasti semua. kolaps lah. Pasti mental teh kena lah. Ya. Iya. Makanya untuk berbisnis itu harus yang pertama mental. Mentalnya harus kuat dulu berarti. Mental harus disiapin kayak gitu. Iya. Gimana saya menghadapi semua itu? Dari kecil saya punya fondasi dalam hati bahwa kita itu lahir ke dunia itu nggak punya apa-apa. Kita lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Makanya suatu waktu Tuhan mengambil semuanya dari kita. Kita logowo bro, karena kita lahir itu nggak pakai celana. Lu lahir ke dunia pakai celana nggak? Pakai kain. Keluar kain. Iya. Nggak pakai apa-apa. Mungkin tuh. Terus semua yang udah kita raih Tuhan ambil lagi, itu mah terserah Tuhan. Karena itu milik Tuhan ya. Karena itu milik Tuhan. Jadi Disitulah saya merasa bahwa saya harus kuat. Karena saya lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, Tuhan ambil semuanya, is okay, nggak apa-apa. Gitu, nanti Tuhan berikan jalan lagi. Kayak gitu. Jadi kita terus semangat walaupun gimana keadaannya di saat kita drop, terus berusaha lagi ya Kang menurutnya. Kayak gitu. Berarti mentalnya emang harus kayak ikhlas gitu ya. Iya, ikhlas. Nah, itu yang sulit loh. Iya. Betul. Kita kadang-kadang udah mencapai sesuatu titik itu untuk turun tuh sulit gitu. Nah, kadang-kadang kita nggak nerima kan, Iya, udah sampai di titik C misalkan kita balik ke A nih, kadang-kadang kok gini sih gitu kan, nggak terima. Mungkin orang-orang tuh gampang gitu untuk keluar dari zona nyaman, tapi ketika keluar dari zona nyaman terus gagal, nah itu yang susah tuh. Iya, yang susahnya itu. Cuman orang-orang yang Mungkin sukses itu bisa untuk mengalahkan itu ya. Makanya itu orang-orang Itu hebat bener menurut saya. Terus apalagi tuh Kang yang pernah dropnya lagi selain itu? Yang pertama tadi saya udah bahas mental ya harus kita siapin. Jadi Terus mental. bagaimana caranya saya untuk bangkit dari semua keterpurukan itu? Kita udah nggak punya apa-apa, mau gimana? Iya. Nah, terus yang harus kita siapin itu kita itu harus jujur. Yang pertama itu harus jujur. Jujur. Gitu. Nah, saya kenal sama seorang teman kebetulan gitu. Dia tahu cerita saya, bangun saya dari nol, bagaimana caranya. Nah, dia nawarin ke saya, "Bro, ini ada sedikit modal buat." Nah, di situ karena Sedikit kita modal. Dari rumah ya. kayak gitu. Ini modalnya lebih kecil daripada jual warung ini Kang? Atau lebih Iya, besar? lebih kecil. Oh, lebih kecil. Tapi saya dalam hati, nah ini ada suatu kepercayaan dari teman, saya harus manfaatkan itu dan saya harus istilahnya jaga baik-baik kepercayaan dia. Betul Iya, banget. betul. Itu nggak banyak tuh teman kayak gitu. Iya. Gini bro, jadi kita itu nggak, kebanyakan orang berpandangan bahwa sukses itu karena dia punya warisan dari orang tua, Punya privilege ya. ya privilege kayak gitu. Tapi saya nggak berpandangan ke sana. Ya. Kita jujur, dipercaya sama orang itu kan istilahnya lebih dari warisan orang tua. Iya, iya. Kepercayaan itu penting ya, Iya, mahal. lebih Mahal percaya mahal mahal. banget itu.
kayak gitu. Makanya saya di situ mulai coba bangkit karena ada teman yang bantu, dia juga percaya sama saya juga harus menjaga kepercayaannya. Lalu saya beli lagi, terjun lagi di dunia ikan, saya beli lagi ikan. Jadi gugur berdiri lagi. Nah berdiri itu lagi. tuh yang susah tuh kayak nggak Jatuh bangun, kapok jatuh bangun. gitu kan. Wah Gila ya. Keren ya. Amin. Keren ya. Keren, kalau keren. gitu. Setelah gimana Kang? Setelah joinan sama temen itu mulai ada perubahan dari situ. Tapi kan pasti nggak mungkin langsung enak ya Kang ya. Enggak ada perubahan. Nggak ada oh perubahan. gagal lagi. Gagal lagi. Waktu saya dikasih moral sama teman, dikasih kepercayaan sama teman, kebetulan mungkin belum rezeki saya ya. Ya. Saya beli indukan ikan untuk coba saya breed gitu. Nanti kita jual anakannya malah Di breed itu di ternak ya Kang? di ternak. Ya. Nah, malah mati lagi indukannya. Oh mati Di lagi. situ kan bingung. Ya. Iya. Itu mau kemana lagi? Mau kemana lagi Usaha nih udah jalannya? saya jual, ikan udah nggak ada, dikasih modal sama teman terus mati lagi ikannya. Iya. Terus teman saya bilang, bro jangan putus asa, Jangan putus asa. Kayak Tapi gitu. teman support gitu ya Kang? Support terus sampai dia ngasih lagi modal ke saya. Terus saya beli lagi indukan, nah di sana Coba lagi. dicoba lagi terus. Itu berjalan berapa lama saya kalau nggak salah itu dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Berarti 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun. 3 tahun itu untuk masa berdirinya aja Kang ya. Untuk masa berdirinya aja. 3 tahun itu pokoknya nggak dapat apa-apa dari hasil jual warung itu. Ya. Nggak dapat apa-apa. Warung nggak dapet, dari ternak juga nggak dapet malah Kang ya. 2 kali teman saya ngasih modal sama saya. Nah di situ saya beli indukan, saya pasrah aja. Pasrah. ke Berdoa lah gitu berdoa kepada Tuhan. Bukan berarti kita pasrah udahlah. Iya, Bukan iya. berarti seperti itu. Saya pasrah aja, modal cuma tinggal sedikit lagi, cuma 1 indukan kita bisa beli. Iya. Saya belilah itu indukan yang pertama kali produksi di tahun 2017 itu ikan itu yang mulai Yang menolong yang istilahnya jadi jalan saya untuk Jadi jalan sampai ke titik sekarang ini. Gitu. gitu. keren. Jadi nggak ada sebenarnya semua usaha yang kalau kita tekunin, kalau kita fokus berdiri lagi pasti ada jalannya. Pasti ada sebenarnya. jalannya. Yang penting kita harus ikhlas juga ya Kang berdoa. Ikhlas. Gitu. Tadi Itu yang tadi. kata-kata kamu tadi yang kita lahir ke dunia nggak pakai apa-apa, terus Nggak ketika suatu saat nanti kita diambil gitu apa yang kita punya, ya udah emang kita dari awalnya kita start. Betul. Iya, Betul, iya, betul. apa. Di saat kita ada ya kita juga harus ingat berarti ya kan sama orang-orang yang kasarnya lagi berjuang atau seperti apa kan setelah akan berada di titik kasarnya usaha ini ternyata berjalan nih kan. Sebetulnya setelah saya terpuruk sekian lama 3 tahun ya, Ya. Saya terpuruk, terus saya dikasih kesempatan Tuhan untuk breed, terus anakannya jadi Iya. kayak gitu. Di situ saya berpikir bahwa bisnis itu setiap kali kita transaksi harus ada sisi baiknya. Harus ada sisi baiknya. Sisi Contohnya baik, nih Kang. sisi baiknya. Contohnya kita transaksi sama namanya buyer kita, Iya. transaksi Pembeli. sama pembeli. Jadi kita itu harus ada sisi baiknya, istilahnya mereka juga harus meraup keuntungan dari apa yang telah kita dapatkan gitu. Oh, jadi keuntungan jangan kita ambil semua. Jangan kita ambil Jangan semua. maruk lah ya gitu ya. Jadi Sudah kita berbagi rezeki juga gitu maksud sama mereka gitu. Ya. Kebetulan juga saya ada teman-teman di sana yang istilahnya mereka itu putus bekerja kayak gitu, terus mereka coba jual-jual ikan. Nah di situ kita harus ada itikat baik untuk bantu mereka supaya mereka bisa berdiri lagi. Tapi kita kan punya ikan karena kita bisnis di ikan. Ayolah kita bantu teman-teman kita, silakan selling ikan-ikan saya, terus di situ punya keuntungan dari ikan-ikan saya. Kayak gitu. Jadi Nah, kita itu. saling membantu. Ya beneran kebanyakan Gitu. orang-orang ketika sudah di atas tuh apa ya? Jarang bisa melihat ya. Nah, nggak mau lihat ke bawah Iya. gitu kan. Oh ya Kang Menun, kalau Kang Menun tuh di bisnis pasti ada prinsipnya kan maksudnya. Ya, kayak tadi saya udah bilang kita berbisnis itu harus ada unsur Kebaikan. Ya. Terus tadi ya, orang tua saya pertama tidak setuju setelah saya berhasil di budidaya ikan seperti itu. Setelah tadi saya coba beli indukan, terus saya beli lagi, terus jadi lagi. Alhamdulillah mungkin di situ rezeki saya kayak gitu. Orang tua saya mulai percaya sama saya bahwa apa yang dulu saya katakan itu menjadi kenyataan. Oh. Mereka Nah, itu tuh mulai. titik itu tuh yang
Iya, Kalau soalnya dilewatin tuh ya. Iya, soalnya nikmat banyak banget. banget orang tua kadang-kadang nggak begitu support sama anaknya yang usaha tuh karena belum tahu hasilnya kan Iya, ya. Kak. Tapi kebanyakan yang setelah memperlihatkan hasilnya itu mereka malah Iya. support. Iya. Mungkin bisa ikutan juga bisnis Iya, sama kayak tadi di awal. Kalau udah sukses mah kentuk ge wangi. Iya, kan benar gitu. Tapi menurut saya orang tua kenapa mereka kadang-kadang tidak support? Karena mereka itu takut. Iya. Takut kita itu istilahnya nggak sukses. Iya. Takut kita terjerumus ke apa dibawa-bawa sama orang terus Iya. nggak benar. Iya. Takutnya kayak gitu. Ditipu atau seperti apa? Menurut saya kayak gitu. Nggak ada orang tua yang istilahnya nggak sayang sama anaknya menurut Iya, saya. semua. Itu suatu bentuk sayang dia. Betul. Saya sadar. Iya. Tapi saya pengen buktiin bahwa omongan saya itu menjadi kenyataan. Tadi kan yang dibahas tadi sebelumnya gitu kan. Ketika orang sukses itu selalu harus ingat ya sama yang udah support kayak temannya Kang Munun yang sudah ngasih modal tadi kan. Iya. Tim-timnya. Timnya itu tuh. Nah, pengen tahu nih cara terbaik Kang Munun untuk membalas kebaikan mereka itu seperti apa sih? Saya selalu tanamkan dalam hati, kita hidup itu harus bermanfaat. Ya. Kita harus bermanfaat karena hidup itu ada peribahasa singa pae meninggalkan mati. belang. Singa mati meninggalkan belangnya gitu. Sedangkan manusia meninggalkan nama. Yang harus kita tinggalkan itu setelah kita tiada itu adalah nama baik. Kita harus menanam kebaikan kepada setiap orang, siapapun itu. Ya. Nggak pandang bulu, kita harus menanam kebaikan. Entah itu kita misalkan punya rezeki, kita bangun fasilitas umum. Ya. Harta kita nggak bawa mati, tapi nama meskipun kita mati tetap hidup. Diingat ya sama orang banyak ya. Ya, kayak Keren gitu. ya. Asli. Kayak nggak kebayang gitu ya dengan looknya Kang Munun yang seperti ini, ternyata banyak banget guys apa pelajaran Sisi positif yang bisa sisi positif dipelajarin kita bisa juga ya. ambil gitu kan. Iya. Jadi memang kita tidak boleh melihat orang dari Luarnya dari covernya. covernya. Gitu. Jadi durian itu harus dibuka, bro. Jangan dilihat aja, kalau dilihat itu Tajam. Tajam. Tapi kalau dibuka enak. Belah duren di malam hari. Tai. Beda lagi. Bentuknya konteks beda. Oh beda. Beda. Favorit Cici. Ais. Tapi enak nggak? Enak. Kang Munun, ya. dari semua jeripaya ini kan pasti ada sisi baiknya yang dinikmati. Apa sih pencapaian Kang Munun yang udah Kang Munun capai sampai sekarang nih, detik-detik sekarang? Kan pencapaian itu tidak selalu dengan oleh harta ya, pasti entah kayak dengan keluarga, oke dengan relasi yang baik. Apa aja sih relasi yang sisi Pencapaian. positif yang udah pernah yang Kang capai sampai sekarang? Sebetulnya kalau untuk pencapaian itu belum semuanya ya. Mimpi manusia itu wah Nggak bisa habis ya. nggak bisa habis. Tapi saya selalu bersyukur meskipun pencapaian saya seperti ini saya selalu bersyukur. Ya. Meskipun saya baru bisa bisa rangkul selar-selar ikan, meskipun seperti itu Ya. saya sudah merasa bersyukur sekali. Ya. Mereka jadi punya penghasilan dari tadinya mereka dipecat sebagai karyawan, terus mereka jualan ikan, terus mereka punya penghasilan, itu suatu pencapaian juga Iya. bagi saya. Terus orang tua saya merasa percaya sama saya, itu suatu pencapaian. Iya. Sebenarnya kuncinya yang tadi itu ya katakan Menu, di saat kita bermanfaat untuk orang lain, maka rezeki kita juga berjalan sebenarnya ya. Itu adalah suatu yang sakral menurut saya. Karena Tuhan itu gini. Jadi saya itu berbisnis bukan dengan manusia. Saya selalu tanamkan dengan di dalam hati. Kita berbisnis itu dengan Tuhan karena Tuhan itu nggak pernah bohong. Iya. Tuhan istilahnya menjanjikan kepada kita kalau kita ngasih 1, pasti dikasihnya 9. Iya. Sedangkan dengan manusia berbeda ya Kang ya. Berbeda, selalu ketipu biasanya. Curhat. Ya, percaya Tapi tidak masalah. Manusia. Yang penting dalam hati kita berbisnis dengan Tuhan, maupun kita ditipu sama orang itu, tapi kita bukan berbisnis dengan manusia. Tuhan pasti menggantinya. Kayak gitu. Iya. Ada jalan lagi yang Iya, lebih Ada baik jalan lagi. lagi. Keren banget sih niatnya ya. Slow aja bro gitu. Jadi Slow bro, Tuhan tuh nggak pernah tidur ya. meskipun kita ketipu, meskipun apa, tapi kita itu niat baik sama orang pasti dibalasnya sama Tuhan. Iya. Gak perlu kita mengharapkan baik dari orang membalas sama kita. Kayak gitu. Pasti ada jalannya ya. Pasti ada jalan. Baik, gitu. Nih pesan-pesan nih dari Kang Menun buat temen-temen yang kasarnya mau mulai usaha, Iya. gitu ya. Yang kasarnya punya niat tapi ekonominya kurang. Kadang-kadang yang malah ada juga yang punya ekonomi tapi niatnya kurang. Nah, gitu. itu. Apa nih pesan-pesan dari Kang Menun buat mereka? Gitu. Saya khususnya untuk generasi muda
semua Terus generasi bangsa soalnya. yang punya cita-cita silakan bercita-cita setinggi langit, silakan terus berjuang. Dan satu yang paling penting, kalian itu harus bermanfaat bagi semua makhluk hidup, jangan cuma manusia ya. Iya. Semua makhluk hidup kalian harus bermanfaat, dan saya juga selalu tanamkan dalam hati, bukan sama orang lain, terutama dalam diri saya sendiri, saya harus bermanfaat di mana saya nanti meninggalkan. Ya kata saya tadi, kita harus meninggalkan nama baik. Iya. Gitu. Entah itu kita bisa membangun fasilitas umum ataupun apa itu, kita bisa meninggalkan nama baik. Tidak perlu menjadi seseorang dulu ya Kang ya. Nggak harus jadi DPR dulu untuk Nggak membangun harus. fasilitas ya Kang ya. Nggak harus, ya semampu kita. Ya, Kita nggak dituntut untuk menjadi orang kaya. ya betul. Tapi kita harus bermanfaat sama sesama, kayak gitu aja. Iya. Mungkin karena kita udah dapat feedback dari Kang Menun gitu ya. Mungkin alangkah baiknya mungkin buat teman-teman semua yang pengen cari ikan, Nah, tuh. kita bisa cari di mana nih di Kang Menun nih? Langsung aja bisa di Google Map ya, pesantren akuatik aja. Pesantren akuatik. Pesantren akuatik Di mana tuh, Bang? di Cimahi, Jalan Pesantren. Itu bisa kirim-kirim juga kan? Bisa. Kirim-kirim sampai luar negeri atau gimana? Bisa. Bisa. Wah, ya? itu bisa berarti apalagi seluruh Indonesia ya? Wah, bisa. Terus ikan apa aja ya? Di sana saya Semua ada ikan. enggak, maksudnya arwana. Enggak ada aplikasi. Jenis yang ada maksudnya. Nah, Salah satunya arwana, terus ya cana, terus enli cherry dan sebagainya lah. Ikan-ikan hias, ikan Ikan koki, seperti itu ya. Ya, seperti itu. apa ikan apa? Koki. Koki. Iya. Ada Ikan ikan. apa ikan? Koki masakan. Oh, ikan koki. Iya. Oh, sorry. Ikan bisa masak ya. Iya, jadi sama-sama. Itu yang Ada. gembung-gembung yang gede. Silakan langsung aja ke map ya. Iya. Di pesantren akuatik. Kalau harus beli juga, mau ngobrol-ngobrol sama Kang Menun juga bisa langsung datang aja ke sana ya Kang ya. Boleh. Ke pesantren akuatik. Lebih bagus. Iya, jangan takut pokoknya kayak kita tadi awal-awal. Iya, betul. Kita sharing-sharing di sana ya. Orangnya wah. Oh katanya si Jasma apa? Iya. Jadi Apa itu teh? ini sebenarnya ini semua tuh ada karena pengalaman gitu. Betul. Gak mungkin kalau misalnya pengalamannya pendek bisa berkata-kata seperti itu, nggak mungkin. Benar, benar banget. Iya, kan? Senior, udah senior. Senior. Intinya jangan pernah optimis lah. Gitu. Saya tekankan. Pesimis mungkin. Ya. Optimis Wah, dari kayak si Pasco ya. Ya intinya harus tetap optimis. Kita Kayak optimis. gitu. Yang kayak tadi gimana sih supaya kita bangun dari keterpurukan, ya itu selalu tanamkan dalam hati, kita lahir ke dunia itu gak pakai celana bro. Iya. Kayak gitu. Jadi meskipun Tuhan udah mengambil semuanya dari kita, legowo. Kayak gitu. Tenang, karena ketenangan itu tidak bisa dibeli, teman-teman. Nah, iya sama Banyak uang tapi gak tenang Kalau kan nggak sama tenang, aja. Iya, betul. Ya, paling segitu. Makasih banyak Kang Menun untuk sharing-sharingnya. Karena Sama-sama. udah banyak banget ilmu yang Betul. bisa kita pelajarin ya dari obrolan ini. Semoga Kang Menun kedepannya semakin sukses. Amin. Semakin didekatkan dengan orang-orang baik. Amin. Terus nanti juga apa? Saya Pokoknya sukses selalu. Ya, pokoknya sukses selalu. Apalagi sehat. Terus kalau biasanya kalau orang yang sudah punya prinsip dan tujuan yang baik tuh akan dipanjangkan umurnya. Amin. dan diberikan jalan yang baik juga. Nah, Ya. Jadi transaksi senjata. Jadi besok kita jadi kita Pulang. samurai. udah pulang. Terima kasih Kang Menun. Oke.